Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu Hermina. Iya, Pak Andi, mungkin boleh dijelaskan, ini kan PDAM Kota Surabaya, Surya Sembada ini kan mendapatkan amanah dari pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan air bersih kepada warganya ya. Mungkin boleh disampaikan Pak, seperti apa kinerja PDAM saat ini, kemudian juga sudah melayani berapa pelanggan di Surabaya? Alhamdulillah PDAM Surabaya ini termasuk yang terbesar Bu setelah DKI Jakarta ya. Kami kurang lebih sudah cakupan layanan sudah 100% dengan jumlah pelanggan sekitar 640.000 pelanggan. Nah, ini capaian yang luar biasa bagi kami. Memang tahun ini kami sudah melayani hampir seluruh warga Kota Surabaya. Gitu. Kemudian Pak, mungkin boleh disampaikan juga terkait dengan kondisi kualitas air PDAM Surabaya, termasuk juga bahan bakunya seperti apa? Siap. Jadi kalau kita bicara kualitas ya, kualitas itu kita harusnya di kelas 2 kalau sesuai dengan Jasa Tirta. Jadi cuman di kita ini kami baru mendapat air dengan kualitas kelas 4. Jadi sebenarnya sesuai PP pemerintah nomor 22 tahun 2021 ya. Air baku kita ini memang harusnya kelas 2 sebenarnya. Cuman yang kita dapat dari PJT itu kadang-kadang nggak sesuai. Macam-macam faktornya, banyak. Seperti apa itu Pak? Dan boleh disampaikan? Iya, jadi apalagi kalau kita ini kita berada di hulu hilir hulu. Nah, itu jadi banyak industri-industri yang di sekitar Mojokerto, Ngoro itu melakukan pencemaran. Nah, kecuali kalau di daerah masih di atas, kualitasnya masih bagus, kita bisa dapat kelas 2. Berhubung kita ini di hilir, jadi kualitasnya kurang bagus gitu. Untuk mengatasi kualitas bahan baku atau air baku sendiri, apa yang dilakukan PDAM Pak? Dan untuk mengetahui bahwa kondisi sumber airnya sedang tercemar, itu apa juga yang dilakukan oleh PDAM? Ya, jadi kalau kondisi air, kita sudah memiliki alat ya. Kita ada sensor-sensor di semua unit instalasi kita di Ngagel dan Karangpilang. Bentuk sensornya itu sensor online monitoring. Jadi yang pertama, kita tidak hanya sensor, jadi ada SOP kita yang mengharuskan petugas itu melakukan pengujian 2 jam sekali. Nah, backupnya itu yang kedua sensor. Nah, ketika mereka ternyata belum 2 jam ternyata jelek, sensor itu ada warning gitu loh. Ada warning, oh ini kualitasnya jelek. Nah itu, otomatis ada treatment khusus yang harus kita lakukan. Nah, tentunya ketika melakukan treatment ini juga akan mempengaruhi biaya produksi dari PDAM ya Pak? Pasti. Kalau misalnya ada perbandingan ketika mendapatkan air baku yang kelas 2 dengan air baku yang kelas 4 tadi itu, perbedaannya seperti apa sih Pak? Iya, jadi kurang lebih kalau ketika ada pencemaran yang cukup signifikan, itu biaya operasional kita naik sekitar 30-35%. Nah, pencemarannya ada kalau pengalaman kami di air minum di Kota Surabaya ini ada nitrit, nitrat, dan DO. Sebenarnya kalau kita bicara bahan kimia ya Bu ya, ini lebih teknis ya. Itu ada nitrit, nitrat, dan DO. Yang 3 parameter ini yang sering masuk ke kita kualitasnya kurang bagus. Nah itu kalau nitrit sama nitrat ini kita cukup dengan TCCA. Jadi ketika itu airnya jelek, kita tambahan pembubuhan TCCA. Nah TCCA dan klor. Nah, di instalasi kami sendiri kami juga sudah punya SCM, streaming current monitor. Jadi itu nyambung ke air baku kami. Ketika air baku keruh, jadi kita menggunakan semacam AI gitu Bu. Jadi berapa dosis yang akan kita takar. Nah, itu sehingga kaitannya dengan biaya produksi naik. Harusnya kita tidak sampai seperti pembubuhan banyak, akhirnya jadi banyak gitu. Nah, ketika biaya treatmentnya naik, biaya produksinya naik ya Pak ya. Nah, pengaruh terhadap pelayanan ke pelanggan sendiri seperti apa itu? Ya, jadi memang kita ini dipatok dengan Permenkes untuk kualitas air baku. Kita berupaya seminim mungkin menjaga kualitas kami di pelanggan. Memang kalau di pelanggan itu kok jelek. Ini beda cerita sebenarnya. Kalau tadi kan kita case-nya ini di pabrik. Kalau di pabrik kualitas kami insya Allah terjaga di kualitas sesuai standar Permenkes. NTU pun di bawah 5. Gitu. Bahkan kita kalau NTU produksi sampai 1, artinya ketika 1 ya kita hampir setara dengan air kemasan isi ulang. Nah itu. Sejauh mana Pak PDAM menggandeng pihak lain untuk mengawasi kualitas sungai di Surabaya, khususnya yang menjadi sumber bahan baku air minum PDAM? Ya,
Jadi kan air itu kita juga dapat dari pengelola. Jadi pengelola hal ini adalah Perum Jasa Tirta 1, ya. Jadi ketika kualitas itu jelek, kita komunikasi dengan mereka. PJT tolong ini digelontor airnya. Jadi kita komunikasi dengan mereka. Artinya supaya pencemaran itu harus segera lewat, sehingga nggak terlalu panjang pencemarannya lah itu. Kita selalu komunikasi dengan mereka. Ya, kalau saat ini juga yang lagi ramai di masyarakat itu kan yang dikhawatirkan tuh pencemarannya selain dari limbah industri yang ada di sekitar sungai, juga ada kekhawatiran terkait materi pencemaran seperti kayak mikroplastik gitu Pak. Mungkin kalau teknologi PDAM bisa nggak Pak mendeteksi adanya limbah tersebut? Mikroplastik ini memang lagi yang booming ya, artinya jadi isu trending ya, isu mikroplastik seperti apa. Cuman untuk parameter mikroplastik ini yang kami belum sampai ke situ karena di peraturan Permenkes sendiri belum ada mikroplastik ya untuk pengukurannya. Artinya kalau mikroplastik jelas di filter tuh lewat, cuman parameter pengukurannya yang kami belum sampai ke situ ya. Belum. Okay. Mungkin next akan kami coba untuk memberikan kepercayaan. Iya, biar pelanggan juga merasa aman gitu ya menggunakan air ya. Betul. Pak, mungkin boleh diceritakan sumber-sumber air baku PDAM di Surabaya ini dari mana aja sih Pak asalnya? Ya, kalau kita jelas dari Kali Surabaya, Kali Pelayaran itu ya Kali Surabaya. Itu perpecahan dari ketika di Mojokerto ada sempalan dua sungai itu yang satu mengarah ke Porong, satu masuk Surabaya. Nah, murni kita mengelola yang masuk Surabaya. Jadi sumbernya awal tuh dari bendung ini, Karangkates ya. Jadi pihak PJT itu mengatur pintu airnya di bendung Karangkates. Ketika ini keruh, bendung Karangkates akan dibuka sedikit. Seperti yang kemarin dia akan ada penggelontoran ya Pak. Yang kemarin barusan mereka ada kegiatan pembukaan di flushing. Nah mungkin seperti itu. Iya. Mungkin apa sih Pak yang ingin disampaikan PDAM kepada masyarakat secara luas, tidak hanya konsumennya aja ya Pak, untuk ikut mendukung kualitas air, khususnya air sungai yang menjadi bahan baku PDAM ini seperti apa? Supaya ini tidak hanya menjadi tugasnya PDAM sendiri. Betul. Kepada masyarakat warga kota Surabaya khususnya, kita memiliki kewajiban penuh untuk menjaga suplai air kita ya, kualitas air sungai. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, atau banyak edukasi di media sosial bahwa kita harus menjaga semua lingkungan ini gitu loh. Sehingga kualitas air yang kita produksi juga tidak semakin jelek. Nah itu. Ya, Pak, mungkin yang terakhir boleh juga disampaikan ke masyarakat bahwa PDAM ini sudah punya teknologi apa saja sih Pak yang bisa menjamin kualitas air hingga sampai ke konsumen itu, konsumen tidak perlu khawatir dengan kualitas air yang diproduksi oleh PDAM. Siap. Ya, jadi masyarakat warga kota Surabaya, di air baku kita sudah punya sensor untuk menguji air bakunya, kualitas kekeruhannya. Lalu di pabrik kita sendiri kita ada SCM, streaming current monitor, yang bisa sewaktu-waktu secara online kita bisa mengetahui kualitas airnya sehingga berapa dosis bahan kimia yang kita butuhkan. Nah itu, sehingga harapannya ketika masuk di unit kami yang namanya filter itu kembali ke sesuai standar Permenkes. Jadi warga kota juga jangan khawatir terhadap kualitas kami berupaya semaksimal mungkin menjaga suplai air bersih di kota Surabaya. Baik, Pak Andi, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk pendengar RRI dan masyarakat secara luas di kota Surabaya. Siap, ya terima kasih.